wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan ini, para mahasiswa sekalian, saya Muhammad Abdan Syadiki atau bisa dipanggil dengan Diki, akan menyampaikan materi tentang uji statistik di psikologi, dan nanti akan kita singgung juga tentang uji T. Pada materi yang pertama, kita pahami dulu tentang statistik di psikologi. Pada penelitian di psikologi, statistik itu dianggap sebagai alat atau tools. Dan di penelitian psikologi itu memiliki dua jenis pendekatan atau paradigma penelitian. Yang pertama disebut sebagai kualitatif, yakni penelitian yang sifatnya menggunakan teknik wawancara, observasi, pengamatan, dan biasanya dilakukan dengan menganalisis kata-kata atau hasil dari wawancara. Sementara paradigma yang kedua disebut sebagai penelitian kuantitatif. Yang namanya kuantitatif berarti berhadapan dengan angka-angka. Salah satu jenis dari penelitian kuantitatif itu tentu akan nanti menggunakan analisis statistik sebagai alat untuk membuat kesimpulan. Nah, artinya dalam tujuan statistik itu setidaknya terbagi menjadi dua jenis. Tujuan yang pertama, yakni untuk mengatur, meringkas data. Kenapa harus diringkas dan juga harus diatur? Karena nanti kita bertujuan untuk menyampaikan hasil kepada orang lain. Kalau kita bicara tentang angka-angka, tentu tidak semua orang bisa memahaminya dengan baik, ya. Maka dengan itu kita membuatlah ringkasan atau mengatur data agar nanti orang bisa memahami apa yang ingin kita komunikasikan melalui hasil pengujian statistik. Tujuan yang kedua itu adalah membantu menjawab penelitian-penelitian, pertanyaan penelitian, dengan menentukan apakah kesimpulan dapat ditarik sesuai dengan hasil penelitian yang ada. Setiap penelitian yang menggunakan uji statistik dan tentu pendekatan kuantitatif akan membutuhkan yang namanya pertanyaan penelitian. Misal, ketika nanti menggunakan uji T, maka kita membuat pertanyaan. Apakah ada perbedaan variabel Y pada kelompok A dan juga kelompok B? Itu ada pertanyaannya. Maka dengan statistik kita bisa membuat kesimpulan. Apakah pertanyaan itu bisa terjawab atau tidak? Nah, itu adalah statistik di psikologi. Pada materi yang kedua, kita akan memahami tentang jenis uji statistik pada bagian yang pertama. Berdasarkan teknik analisis, uji statistik bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai statistik deskriptif. Pada bagian pertama ini, fungsinya adalah untuk menggambarkan data penelitian agar dapat menjadi lebih ringkas dan lebih sederhana. Sekali lagi, kita balik ke tujuan awal tadi, karena angka statistik itu mungkin tidak semua orang bisa memahaminya. Dengan cara menggambarkan, itu mungkin akan mempermudah orang untuk memahami hasil dari statistik tersebut. Nah, pada statistik deskriptif, tujuannya hanya untuk menggambarkan saja. Biasanya bisa menggunakan frekuensi, misalnya kita lihat berapa orang laki-laki, berapa persen laki-laki, berapa orang perempuan, berapa persen perempuan. Atau bisa juga menggunakan tendensi sentral untuk menggambarkan pusat distribusi. Misal, kita ingin melihat nilai rata-rata atau mean, kemudian nilai median, nilai tengahnya, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Dapat juga kita menggambarkan dengan cara melihat variabilitas atau penyebaran skor, biasanya bisa menggunakan standar deviasi. Untuk statistik deskriptif, biasanya lebih mudah dibandingkan statistik inferensial. Karena statistik inferensial bertujuan untuk menarik kesimpulan data tentang populasi melalui sampel.
kita tidak bisa menarik atau mengambil data dari populasi yang mungkin besar sekali. Misal masyarakat Indonesia, kita tidak mungkin melakukan penelitian ke seluruh masyarakat Indonesia, maka kita ambillah perwakilannya saja. Perwakilan disebut sebagai sampel. Nah, dalam statistik inferensial, fungsinya adalah menarik kesimpulan. Ya, menarik kesimpulan. Beda dengan statistik deskriptif, hanya menggambarkan. Inferensial jauh lebih dari itu, yakni menyimpulkan. Maka dengan itu, inferensial membutuhkan beberapa metode penelitian. Misalnya yang pertama, korelasional, atau biasa disebut sebagai penelitian cross-sectional, karena hanya dilakukan pengambilan satu kali saja. Teman-teman mungkin sudah belajar, contoh korelasional itu menggunakan uji statistik berupa uji korelasi Pearson, Spearman, dan regresi, yakni untuk mengetahui hubungan, atau juga mungkin untuk mengetahui peranan. Kemudian, ada yang disebut sebagai uji perbandingan eksperimental. Yang namanya eksperimental berarti ada kelompok yang dimanipulasi, dan mungkin ada juga kelompok yang tidak dimanipulasi. Misalnya 2 kelompok ya. Nah, pada uji eksperimental ini, kita bisa menggunakan beberapa pengujian, misalnya uji chi-square, uji T, dan uji F. Tapi ada juga jenis penelitian yang tidak melakukan eksperimental, hanya membandingkan saja. Artinya tidak ada kelompok yang dimanipulasi, tidak ada kelompok yang dibandingkan antar kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Pada perbandingan non-eksperimental ini, kita hanya membandingkan misalnya berapa nilai IQ perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Apakah perbandingannya signifikan atau tidak? Apakah laki-laki lebih tinggi IQ-nya dibandingkan perempuan? Itu disebut sebagai perbandingan non-eksperimental. Karena kita tidak melakukan manipulasi, ya, atau kita tidak melakukan yang namanya perlakuan terhadap kelompok kita. Demikian untuk materi yang kedua tentang jenis uji statistik, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pada jenis uji statistik, berdasarkan pada data distribusi. Kita mungkin mengenal adanya data distribusi normal dan data distribusi yang tidak normal. Untuk data distribusi yang normal, biasanya menggunakan yang namanya kurva normal. Kurva normal digambarkan seperti gunung ya. Kurva normal ini menggambarkan bahwa biasanya kelompok yang mempunyai nilai rendah itu nilainya sedikit, ya, jumlahnya sedikit, frekuensinya sedikit. Tapi untuk nilai yang sedang itu biasanya paling banyak di tengah-tengah. Sementara nilai yang tertinggi itu biasanya juga sedikit, diikuti dengan tingkatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, ini yang disebut sebagai distribusi normal karena umumnya kalau kita ketahui ya, orang yang cerdas itu pasti sedikit, ya. Dan orang yang, mohon maaf, misalnya tidak cerdas itu biasanya juga sedikit. Yang banyak itu adalah orang yang di tengah-tengah atau sedang-sedang. Itu yang disebut sebagai kurva normal. Uji statistik jenis yang pertama yang berdasarkan pada data normal dan tidak normal disebut sebagai uji parametrik. Uji parametrik syaratnya adalah harus datanya berdistribusi normal. Biasanya skalanya juga lebih spesifik, menggunakan skala interval yang biasanya ada range ya atau jarak tertentu atau juga rasio ya. Nah, contohnya adalah independent sample t-test. Ini yang harus datanya normal di antara 2 kelompok, atau pair sample t-test, ANOVA repeated measure, atau korelasi Pearson atau regresi. Itu juga harus datanya terdistribusi normal. Ketika pengujian, artinya distribusi data normal atau tidak menjadi syarat untuk melakukan uji parametrik. Tapi, ketika data tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik atau nomor yang kedua. Uji non-parametrik ini itu tahan terhadap data yang tidak normal. Dia bisa menerima semua jenis pengukuran, contohnya adalah Mann-Whitney,
atau sama seperti uji t-test independen, yang mana ada dua kelompok yang berbeda, Wilcoxon, pair sample t-test, berarti ini kelompoknya sama, tapi perlakuannya diberikan 2 atau 3 kali. Kruskal-Wallis, ini lebih dari 2 kelompok, 3 atau 4, 5, dan seterusnya. Friedman test, ini yang satu kelompok, tapi perlakuannya lebih dari 3 kali, ya, atau 3 kali. Kemudian korelasi Spearman-Rao, dan jenis-jenis uji non-parametrik lainnya. Nah, demikian untuk jenis uji statistik berdasarkan pada data distribusi. Pada materi yang berikutnya, kita akan lebih spesifik masuk kepada uji perbedaan rata-rata, karena kita hari ini akan mempelajari tentang uji T. Untuk uji perbedaan rata-rata, dibedakan menjadi 2 jenis, yakni yang hanya ada 2 kelompok saja dan yang lebih dari 2 kelompok, berarti 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, untuk uji rata-rata 2 kelompok yang kita akan pelajari hari ini, itu terbagi lagi menjadi unpaired dan juga paired. Kalau unpaired itu disebut juga dengan independent sample t-test, atau kelompok yang dibandingkan itu berbeda, orangnya berbeda. Antara kelas A dan kelas B, orangnya beda. Sementara yang pair sample t-test itu adalah orangnya sama. Jadi hanya satu kelompok, tapi perlakuannya diberikan berkali-kali. Untuk unpaired dan juga pair sample t-test terbagi lagi menjadi 2, yakni parametrik dan juga non-parametrik. Tadi kita sudah sempat menjelaskan pada materi sebelumnya. Untuk yang parametrik, nanti ada lagi yang namanya disebut sebagai uji independent sample t-test, dan juga untuk parametrik yang satunya disebut sebagai pair sample t-test. Sementara jika tidak terdistribusi normal atau menggunakan non-parametrik, maka untuk yang sampel tidak berpasangan atau independent sample t-test, itu jenis yang lainnya menggunakan Mann-Whitney, penggantinya untuk yang sampel tidak terdistribusi normal. Atau non-parametrik menggunakan Wilcoxon pada sampel yang hanya ada satu kelompok tapi perlakuannya lebih dari satu, jadi 2 kali perlakuan. Kemudian ada uji perbedaan rata-rata 3 kelompok yang mungkin nanti akan kita bahas di semester berikutnya. Pada uji perbedaan 3 kelompok ini, itu berarti perbandingannya ada kelas A, kelas B, kelas C. Ada 3 kelompok misalnya, atau 4 kelompok, dan seterusnya. Ada 2 jenis lagi juga, yakni yang unpaired juga yang paired sample t-test. Paired ANOVA ya. Kalau yang unpaired ANOVA itu biasanya ada 2 jenis lagi ujinya ya, yakni parametrik dan non-parametrik. Kalau yang parametrik contohnya one way ANOVA, tapi non-parametrik adalah Kruskal-Wallis. Kemudian kalau yang pair untuk 3 kelompok itu disebut sebagai parametrik, dan non-parametrik ada one way repeated measure ANOVA, kemudian non-parametrik disebut sebagai Friedman test. Nah, ini adalah 2 jenis pengujian yang kita hari ini akan membahas khusus pada 2 kelompok saja. Demikian untuk materi yang jenis-jenis uji perbedaan rata-rata. Pada materi yang terakhir, di materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang uji beda 2 kelompok, yakni uji T. Disebut sebagai uji T, yang mana perbedaannya lagi dipecah lagi menjadi 3 jenis. Kalau sebelumnya tadi jelaskan 2 jenis. Ada satu tambahan jenis yang mungkin kita harus bahas hari ini, yakni uji T1 sampel, yakni one sample t-test. Ada uji T yang lain, yakni uji T2 sampel tidak berhubungan, disebut sebagai independent sample t-test. Sementara untuk uji T2 sampel yang berhubungan, itu disebut sebagai pair sample t-test. Nah, untuk uji yang kita bahas hari ini adalah one sample t-test.
materi yang berikutnya nanti, kita akan membahas tentang uji dua sampel tidak berhubungan atau independent sample t-test, dan juga uji dua sampel yang berhubungan atau disebut sebagai pair sample t-test. Baik, demikian untuk materi pengantar dulu tentang statistik di psikologi dan juga uji perbedaan dua kelompok. Terima kasih. Selamat belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.